Halo, ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang membahas tentang dunia hipnoterapi dan kesehatan. Kali ini topiknya tentang apa perlu kita minum obat mah tiap hari. Jadi, yang jadi pertanyaan banyak rekan-rekan saya, pasien-pasien saya yang minum obat sakit mah baik pagi dan malam hari sebelum tidur hanya dengan alasan supaya emahnya tidak kumat. Kalau kita minum obat tiap hari, apakah berbahaya dan obat mah apa yang terbaik sebaiknya diminum? Dari berbagai macam obat mah yang ada di pasaran, ya, misalnya golongan antasida, sukrafat, obat-obat kembung seperti domperidon, ada ranitidin, omeprazol, dan banyak sekali. Dan di mana obat yang paling bagus? Sebenarnya kalau kita bicara soal mah ya atau asam lambung, kita berarti berbicara tentang dua hal, yaitu simptomatik dan gejala. Yang kedua itu adalah penyebab, ya, kausanya. Jadi obatnya pun kita bagi dua. Bagaimana kita menghilangkan gejala pada saat dia muncul dan bagaimana kita bisa menghilangkan kausanya, ya. Jadi obat mah yang sering kita lihat di pasaran itu adalah obat-obat mah yang dengan tujuan untuk menghilangkan gejala yang muncul, bukan untuk mencegah gejala. Misalnya, ya, obat untuk menghilangkan kembung, obat untuk menghilangkan sakit ulu hati, obat untuk menghilangkan pusing atau vertigo yang mungkin muncul bersama dengan obat mah. Dan yang kedua adalah kita harus tahu penyebab daripada kenapa asam lambung itu muncul. Supaya kalau kita bisa mengobati kausanya, maka harapannya asam lambung itu akan hilang dengan sendirinya dan kalau perlu dia tidak akan muncul lagi. Jadi penyebab asam lambung itu biasanya adalah kelemahan daripada pintu atas lambung atau yang kita sebut dengan sphincter, ya, sphincter oesophagus bagian bawah itu mengalami kelemahan. Contohnya, ya, banyak rekan-rekan yang mungkin perempuan yang hamil itu mengalami gejala-gejala sakit mah asam lambung karena perubahan hormonal yang terjadi pada wanita hamil itu mengakibatkan sphincter atau pintu yang berada di atas lambungnya mengalami kelemahan. Tentu kalau seseorang sudah melahirkan, maka asam lambungnya akan mengalami perbaikan dengan sendirinya. Yang kedua, orang-orang yang obesitas, orang-orang yang gemuk, orang-orang yang jaringan lemaknya begitu banyak di perut, yang mengakibatkan tekanan di dalam perutnya begitu hebat. Nah, tekanan di dalam perut inilah yang juga mengakibatkan gejala-gejala asam lambung. Jadi teman-teman yang asam lambungnya disebabkan karena overweight, ya turunkan berat badannya dengan cara apapun, yang penting berat badannya semakin turun. Kemudian efek dari rokok, ya, juga bisa mengakibatkan asam lambungnya naik. Jadi teman-teman yang merokok, yang muncul gejala asam lambung, cukup menghentikan rokoknya. Efek obat-obat tertentu, ya, ini dokter sebutkan misalnya salah satunya adalah obat gula yang disebut metformin. Kadang-kadang metformin itu mengakibatkan kelemahan daripada sphincter atau pintu atas lambungnya. Itu yang mengakibatkan asam lambungnya naik. Nah, kalau penyebabnya ternyata obat-obat tertentu, tentu kita perlu mengganti obat tersebut dengan obat yang lain yang tidak memiliki efek pada lambung. Nah,
Penyebab yang paling sering ini, penyebab yang paling sering yang mengakibatkan gejala asam lambung atau asam lambung naik adalah cemas, anxiety, dan termasuk tidak bisa tidur. Nah, sekarang kita berbicara tentang penyebab yang terakhir ini, tidak bisa tidur, cemas, dan anxiety. Nah, cemas dan anxiety itu sebenarnya kalau kita tinjau dari pikiran manusia, sebenarnya anxiety atau cemas itu sesuatu yang terganggu adalah pikiran, yaitu pikiran bawah sadar seseorang. Sehingga orang biasanya mencemaskan sesuatu, mengalami rasa khawatir terhadap sesuatu, dan rasa khawatirnya itu kadang tidak jelas, tetapi dia tertanam di pikiran bawah sadar seseorang. Nah, untuk menghilangkan itu, berarti kita harus mengubah mindset pikiran kita. Dengan cara apa? Pertama, kita melakukan reframing pada pikiran kita. Ya. Yang kedua, kita melakukan afirmasi. Dokter sudah menjelaskan pada video-video sebelumnya bagaimana kita melakukan afirmasi untuk memperbaiki pola pikir kita. Kita melakukan reframing ulang pada pikiran kita. Yang ketiga, kita melakukan hipnoterapi. Jadi kalau kita bicara hipnoterapi, bagaimana bisa menghilangkan cemas seseorang? Kalau kita bicara cemas berarti kita berbicara tentang pikiran bawah sadar. Kalau kita bicara hipnoterapi, artinya kita melakukan pengobatan terapi dengan menggunakan teknik hipnosis. Hipnosis itu artinya sugesti yang kita berikan itu diterima oleh pikiran seseorang tanpa kritik. Nah, supaya dia tidak dikritik berarti kita memberikan sugesti pada saat orang mengalami trans, ya. Trans itu artinya pikirannya di bawah sadar, ya, bukan tidak sadar tapi di bawah sadar. Jadi ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Kita menciptakan suatu keadaan di mana seseorang itu dibuat dari pikiran sadar menjadi bawah sadar. Nah, ketika dia sudah di bawah sadar atau kita sebut dengan trans, barulah kita sugesti sesuai dengan apa yang kita sepakati dengan klien, yaitu terutama untuk menghilangkan cemas, paniknya. Kadang-kadang kita bisa membuat tidurnya menjadi lebih baik dengan menggunakan hipnoterapi. Jadi teman-teman kembali ke judul yang tadi, apakah ada obat yang terbaik untuk menghilangkan asam lambung? Pertama adalah obat simptomatik, disesuaikan dengan gejala yang muncul saat itu. Yang kedua, kita hilangkan sebabnya, ya, kausanya, apapun sebabnya kita sesuaikan. Nah, kalau penyebabnya cemas, anxiety, kita perlu menambah terapi tersebut dengan reframing, dengan afirmasi, kalau perlu kita melakukan hipnoterapi. Oke, teman-teman sudah menemukan jawabannya. Bagi teman-teman yang memiliki asam lambung, oke, tetap semangat.